Bulan puasa terhitung beberapa hari lagi dan pastinya dalam 1 bulan itu akan banyak sekali wacana untuk kalian buka bersama teman-teman atau kolega pekerjaan kalian. Nah, mungkin saja ketika acara tersebut kalian membutuhkan sebuah mobil yang bisa untuk mengantarkan kalian ke acara tersebut. Di video kali ini saya akan membahas salah satu stok dari BMW Tunas Premium Selection, mobil yang mungkin sangat cocok untuk kalian karena untuk mobilitas di dalam kota itu sangat enak, mesinnya juga sangat irit. Ini dia BMW X1 M Sport tahun 2022 dengan warna Misano Blue. Penasaran dengan unitnya seperti apa? Tonton video ini hingga akhir. Ya, kita tahu semua ya bahwa BMW X1 itu memang salah satu tipe BMW yang paling ramai di Indonesia. Setiap pameran mobil baik Gias maupun IMS, BMW X1 itu sudah menjadi seperti backbone-nya penjualan BMW di Indonesia. Karena memang sangat wajar jika mobil ini sangat ramai, bodinya sangat compact, mesinnya juga kecil, irit namun tetap powerful, dan ini sangat cocok dipakai baik kalian para pria maupun istri kalian nih. Karena kan biasanya kalau para istri kan ingin mobil itu yang tidak terlalu besar dan mudah untuk dikendarai. Nah, kita memiliki salah satu contoh unit stok kita yaitu BMW X1 M Sport tahun 2022. Sebenarnya kalau kita berbicara masalah sejarah X1 di Indonesia itu saat ini sudah ada 3 generasi. Generasi pertama itu diawali kurang lebih di tahun 2009 itu dengan kode bodi E84. Mobil itu sekarang sudah menjadi seperti collector's item karena memiliki desain yang sangat unik, bonetnya panjang, mobilnya pipi tapi tetap sebuah SUV. Nah, kemudian sekitar tahun kurang lebih 2014 atau 2015, koreksi ya kalau saya salah ya, itu mengalami pergantian generasi, perubahan generasi menjadi generasi kedua yaitu dengan kode bodi F48. Nah, kurang lebih tahun 2013 sampai 2014, umurnya itu sampai di 2022. Iya, ini merupakan last edition dari kode bodi F48. Makanya karena ini adalah last edition, seperti BMW pada umumnya dan seringnya ketika last edition, BMW memberikan versi full spec-nya dari BMW X1. Makanya untuk X1 ini diberikan trim dari M Sport. Lalu, apa perbedaan dengan tipe Dynamic atau X-Line di generasi F48 ini dan M Sport ini menjadi perbincangan banyak customer dan juga dicari oleh banyak orang. Nah, kemudian generasi ini berlanjut berganti menjadi U11 yang all new BMW X1, tapi kita tidak akan bahas dulu, kita akan bahas untuk yang versi last editionnya ini dulu. Karena ini adalah M Sport, desainnya memang lebih sporty. Di beberapa sisi atau bagian dari mobil ini diberikan detail-detail yang membawa aura-aura sporty dan juga dari M-nya. Kita bisa lihat di sini untuk dari sisi bumpernya. Di sini banyak sekali tarikan-tarikan garis tegas ya. Bumpernya ini membentuk sudut mengotak. Tetap ada fog lamp seperti di Dynamic maupun X-Line ya, dan memang tampilan ini memberikan rasa yang berbeda dan signifikan dari mobil ini. Terasa jauh lebih modern. Secara hardware lampu masih sama. Ini menggunakan proyektor LED dengan dual buah DRL ya, jadi ini adalah BMW LED. Untuk masalah kidney grill ini sama seperti yang versi Dynamic maupun yang X-Line, di mana di list berwarna chrome dan tengahnya ini menggunakan piano black. Lalu sentuhan M Sport bukan hanya di bagian depan saja tapi berlanjut hingga ke bagian samping. Ya, kalian bisa lihat nih, velgnya ini berubah total. Ini merupakan velg dari M ya, finishingnya single tone, bukan silver tapi menggunakan finishing gunmetal. Ukurannya masih sama, 18 inci, dan seperti X1 pada umumnya ukuran bannya adalah 225/50R18, tidak mengalami perbedaan ukuran dengan bagian belakangnya. Untuk belakangnya sama ya, 225/50R18. Untuk X1 generasi F48 masih menggunakan
run flat tire. Iya, saya rasa untuk X1 ini masih sangat cocok untuk pakai RFD. Karena kenapa? Banyak sekali customer perempuan yang menggunakan mobil ini dan pasti tidak mungkin dong kalian semua nih para wanita ketika di tol mungkin bannya bocor mengganti atau menambal ban itu sendiri di pinggir jalan. Tinggal kalian lari pakai mobil ini maksimal 80 km per jam, sejauh maksimal 80 km sampai kalian ke bengkel ban terdekat. So, kita akan bahas untuk bagian belakangnya, kita melihat apakah ada perbedaan dengan tipe Dynamic ataupun X-Line. Let's go! Ya, sekarang kita bergeser untuk ke bagian belakang dari mobil ini dan secara garis besar, kalau kalian melihat mobil ini di jalan, ya memang ini adalah X1 generasi F48 di mana ini lampu belakangnya ciri khas banget, X1 banget secara desain ini lampu. Kemudian sama seperti X1 lainnya, rear wiper, defogger, stop lamp ya yang di bagian atas ini. Kemudian ada logo X1 dan ini adalah S-Drive 18i ya. Nanti kita akan bahas untuk spesifikasi dari mobilnya. Yang menjadi pembeda adalah di sini di bagian bumper nih. Bumper berwarna abu-abu ini tidak ada di tipe Dynamic maupun X-Line. Nah, berbicara masalah bagasi, ini yang menjadi poin selling juga dari X1 karena kenapa? Ini merupakan compact SUV dari BMW di mana ini adalah SUV paling kecil yang dikeluarkan oleh BMW, tapi surprisingly bagasinya itu besar. Electric power tailgate bisa kalian buka dari kunci, tombol maupun kalian tinggal melakukan gerakan kick sensor untuk membuka pintu bagasi ini secara elektrik dan bagasinya sangat luas ya. Kemudian bagasi bukan cuma di sini. Kalian memiliki kompartemen tambahan di lantai bagasinya. Ini nggak banyak loh mobil-mobil zaman sekarang yang memiliki seperti ini karena memang X1 sendiri ini tidak memiliki ban serep ya. Jadi lantai bagasi bagian bawahnya ini sangat lega, kalian bisa pakai. Kemudian ini ada tray tambahan untuk melindungi privasi kalian supaya barang kalian tuh tidak bisa diintip dari luar. Untuk menutupnya sama, kalian tinggal melakukan kick sensor saja, ayunkan kaki ke bagian bawah dan pintu akan menutup secara elektrik. Ya, sekarang kita akan bahas mesin yuk. Maksud dari S-Drive 18i ini apa? Ini karena X1 penggeraknya yang spek masuk ke Indonesia adalah 2 roda depan, dan mesinnya ini juga cukup potensial untuk dipakai sehari-hari. Let's go. Ya, inilah unit yang dipakai oleh BMW X1. Unit mesin B38 1500 cc twin power turbo dengan output tenaga 136 horsepower dan torsi 220 Nm. Iya, mesin ini dengan kapasitas segini, dengan tenaga yang dikeluarkan 136 horsepower memang bukan yang terlalu powerful, tapi memang sangat cukup untuk dipakai di mobilitas di dalam kota. Kalau kalian tahu, generasi BMW X1 paling baru dengan kode bodi U11 basically memiliki hardware unit mesin yang sama. Cuman untuk yang di U11 itu memang ada perbedaan tundingan yang membuat secara horsepower itu naik sedikit menjadi kurang lebih di 140 horsepower dan torsinya naik 10 Nm menjadi 230 Nm. Jadi mesin ini walaupun kalian ambil second, mesin ini tidak terasa out of date sama sekali. Mesin ini menyalurkan tenaganya ke roda depan menggunakan transmisi bukan ZF, tapi menggunakan dual clutch transmission 7 speed. Iya, memang kalau dual clutch itu memiliki sedikit kekurangan ya kalau bisa dibilang ya di jalanan, karena memang akan sedikit gugup di kemacetan. Tapi kalau saya rasa dan saya udah pernah nyoba mobilnya tidak terlalu ngefek. Justru keuntungan menggunakan dual clutch transmission adalah walaupun ini mesinnya kecil, tenaga tidak terlalu besar, penyaluran tenaga dan pengoperan dari transmisi dari mobil ini bisa sangat cepat sehingga kalian tetap bisa menyenangkan menggunakan mobil ini. Lalu di antara kaki-kaki depan dari mobil ini sudah terpasang strut bar yang menambah rigid dari mobil ini ya. Jadi membuat semakin stabil dari mobilnya. Ya,
mesin ini sangat wajar, sangat ramai dan masih dipakai oleh BMW sampai sekarang karena memang saya rasa tidak ada alasan bagi BMW untuk mengganti mesin B38 ini. Lalu sekarang kita akan masuk yuk untuk row baris kedua dari mobil ini untuk melihat seberapa luas, apakah luas atau justru sempit dari BMW X1 ini. Let's go. Sekarang kita berbicara untuk row baris kedua dari BMW X1 ini sendiri. Dan surprisingly, ingat ya, ini merupakan compact SUV dari BMW. Tapi legroomnya luas, bos. Nih ya, tinggi saya 168 cm, ini posisi duduk saya. Dengan posisi reclining yang sudah pas untuk proporsi posisi nyetir yang ergonomis. Dan ya, kaki saya benar-benar bisa lurus, kaki bisa masuk ke bawah kolong dari kursi. Tapi memang jujur ada satu hal yang ini little thing sih. Cuman saya merasa kok ini kursi sedikit kurang panjang, sedikit ya. Jadi seandainya ini kursi bisa lebih panjang sedikit dan menopang paha secara full, ini akan lebih enak. Tapi biasanya akan duduk di row baris kedua dari X1 kan mostly mungkin ART kalian ya, mbak kalian ataupun anak-anak kalian, karena memang untuk X1 sendiri sangat family friendly, apalagi kalian yang punya anak kecil yang masih harus duduk di mobil menggunakan car seat, karena kedua sisi dari kursinya sudah support untuk ISOFIX ya. Jadi ini bisa untuk bracket meletakkan car seat untuk anak kalian. Lalu gak banyak loh nih mobil row baris keduanya kursinya bisa sefleksibel X1. Lihat ya, kursinya bisa maju, oke, bisa dimundurin ya, jadi sangat fleksibel untuk bagasi mobil kalian. Dan kursinya bisa reclining ya, kurang lebih ada 5 step yang bisa kalian lakukan. Ini untuk melipatnya supaya rata lantai. Ini posisi pertama, nggak mungkin duduk kayak gini. 2, 3, 4, 5. Ada 5 posisi, dan ketika udah paling rebah, kemudian kalian menurunkan armrest ini. Ya. Ini enak. Ini relax, bener-bener relax. Kalian nggak akan capek even kalian keluar kota sekalipun. Mobil ini sangat cocok buat kalian kalau nanti ketika Lebaran akan pulang kampung dan kalian ada rencana ambil mobil untuk dibawa ke pulang kampung, kalian ambil X1 deh. Dijamin mungkin orang tua kalian atau adik kalian atau anak kalian yang ikut ini nggak akan capek. Rebahnya pas, kalian duduknya mundurin lagi dikit gitu ya. Kalian bikin duduk males gitu ya. Ini enak, dijamin nggak akan mabuk sama sekali. Lalu ruang kabinnya warnanya hitam di sini ya, supaya lebih bersih juga. Kalian nggak takut untuk kotor, dan sudah dilengkapi juga dengan panoramic sunroof yang semakin membuat lega mobil ini. Ini akan ngefek nih ketika kalian bawa mobil ini misalnya di jalan tol. Mau ngopi gampang. 2 buah cup holder ada di sini. Kalian bisa meletakkan 2 buah minuman. Soket penyimpanan, soket Type-C USB charger ada 2 unit di sini, ada 2 lubang dan ada ventilasi AC. Kurang lebih seperti itu untuk di row baris kedua. Sekarang kita akan pindah ke row baris pertama, di mana kalian biasa akan membawa mobil ini. Let's go. Oke, sekarang kita sudah masuk ke row baris pertama, di mana biasanya memang para pemilik BMW X1 ya biasanya keluarga muda dan para suami atau para ibu-ibu yang nyetir mobil ini. Dan mobil ini dari awal saya udah bilang bawanya sangat mudah. Kenapa? Kalian coba deh nanti datang ke BMW Tunas Premium Selection, cobain duduk, dan kalian akan merasa nih bahwa dashboard ini sangat rendah. Dimana namanya dashboard rendah itu menambah visibilitas kita ketika akan melihat sudut-sudut terluar dari mobil. Ini merupakan versi M Sportnya, tapi secara layout dashboard tidak ada yang beda di sini, dimana ini menggunakan iDrive 6, tapi iDrive 6 ini sudah support dengan Apple CarPlay, ya. Jadi memang saya lagi nggak bawa HP, tapi ini bisa untuk sambungkan dengan Apple
CarPlay. AC dual zone, climate control, kalian bisa sesuaikan, modify untuk suhunya berbeda antara kiri dan juga kanan. Hazard, ambient light standar ya BMW. Kemudian dashboardnya ini menggunakan garnish berwarna silver yang menambah kesan cerah juga dari mobil. Dan secara layout ini sih tidak ada yang berbeda antara Dynamic dan juga X-Line. Tuas transmisinya masih menggunakan joystick ya. Buat beberapa orang justru ini lebih menarik. Kemudian ada sensor parkir, tombolnya di sini. Mode berkendara ada Eco Pro, Comfort dan juga Sport. Ada traction control on dan off. Untuk tray cup holder bisa ditutup ya. Modelnya ada dua sisi seperti ini. Speedometer tidak ada yang berubah. Yang berubah adalah setirnya. Iya, desainnya ini adalah setir dari M yang keren banget ya. Yang menimbulkan kesan sporty juga dari mobil ini, dimana genggamannya enak, menghasilkan posisi nyetir yang ergonomis, kaki bisa lurus, dan tangan itu membentuk sudut menyiku di bagian sikutnya. Lalu berbicara masalah posisi menyetir, kursi ini sudah dilengkapi juga dengan leg rest yang akan menambah relax kaki kita ketika membawa mobil ini, karena paha kita tuh bisa tersangga dengan baik. Lalu satu hal fitur yang tidak ada di Dynamic dan juga X-Line adalah adanya cruise control di sebuah X1. Ini sangat amat jarang karena hanya ada di X1 2022. Kita jangan berbicara untuk yang U11 ya, karena itu memang mobil baru, pasti harus udah ada untuk cruise control. Tapi kalau kalian ingin mencari mobil Eropa X1 kurang lebih 600 jutaan, ini sudah dapat cruise control, tapi memang bukan yang adaptive cruise control. At least kalian bisa relax, tahan gas di kecepatan tertentu yang kalian tentukan. Ya udah, kaki kalian relax, kalian bisa sambil beristirahat membawa mobil ini. Lampu sen kiri biasa ya, wiper di kanan, wiper auto, lampu juga auto, switchnya ada di bawah kisi AC kanan sini. Kemudian power window ada di sebelah kanan, standar seperti BMW pada umumnya. Spion elektrokromatik ya, jadi bisa meredup sendiri ketika disorot lampu dari belakang supaya tidak silau. Dan secara kondisi mobil ini sangat terasa bahwa seperti baru. Saya udah kurang lebih 2 tahun kerja di sini dan saya udah merasakan nih, bisa membedakan mana nih kira-kira mobil yang segar dan mana mobil yang kurang segar secara kondisi ya. Kalian bisa lihat untuk yang unit ini. Ya kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke dalam kesimpulan dari mobil ini. Untuk melihat harganya berapa, siapa tahu kalian cocok dengan unit dari BMW X1 M Sport dari BMW Tunas Premium Selection. Let's go. Ya, lantas bagaimana kesimpulan dari BMW X1 M Sport ini? Kita berbicara dulu untuk detail dari mobil ini ya. Ini merupakan unit tahun 2022. Dengan kilometer kurang lebih hanya 15.000 saja. Jadi mobil ini sangat amat jarang untuk dibawa jalan oleh pemilik sebelumnya. Lalu, warna ini adalah warna Misano Blue. Warna yang beberapa orang sangat suka, tapi jujur beberapa orang juga sangat tidak menyukai warna ini. Ya, saya mengundang kalian semua untuk yang mungkin ingin BMW X1 dengan tampilan yang berbeda, kalian bisa ambil untuk warna Misano Blue ini. Karena memang mungkin ini di showroom warnanya tidak terlalu keluar ya, tapi kalian harus bawa keluar mobil ini di bawah matahari langsung, warnanya keren. Beneran, saya nggak bohong di sini. Ini merupakan warna keluaran dari M ya. Jadi warna yang sangat cakep untuk kalian pertimbangkan. Kalian tidak perlu khawatir untuk masalah reparasinya ketika mungkin baret karena warnanya susah. Enggak, tanya saja ke saya vendornya di mana, atau kalian tinggal bawa ke bengkel resmi saja. Bengkel BMW sudah pasti bisa menangani mobil ini. Lalu harganya berapa? Harga dari mobil ini kita open hanya di 689 juta dan masih bisa nego. Dengan harga tersebut kalian akan mendapatkan free balik nama, pajak baru, dan juga
perpanjangan warranty BMW resmi selama 1 tahun tambahan. Untuk free service-nya kalian tidak perlu khawatir, masih sampai 2027 karena ini adalah NIK 2022. Jadi selama 5 tahun sampai 2027. Warranty-nya memang tahun ini akan habis di tahun 2025, tapi kita akan memberikan perpanjangan selama 1 tahun tambahan menjadi 2026. Ya, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan tentang BMW X1 M Sport kita. Kalau mungkin kalian ingin BMW X1 tapi mungkin budgetnya tidak sampai di 600-an, kita masih punya beberapa pilihan di sini. Untuk yang tahun 2020 kita warna Jucaro Beige, itu bagus banget, kilometer cuma 30.000. Itu kita buka di 500 kecil aja. Kemudian ada X1 Dynamic tahun 2021. Dynamic itu yang non panoramic sunroof ya. Itu kilometer 33.000 kalau nggak salah, itu 500 kecil juga. Dan kalau kalian mau yang BMW X1 X-Line tahun 2021 dengan panoramic sunroof, kita juga punya warna hitam dengan kilometer kurang lebih 28.000 saja. Ya, untuk informasi selanjutnya dan detailnya kalian bisa langsung menghubungi Linktree kita di media sosial yang kita punya. Tim marketing sudah menaruhkan linknya, jadi kalian langsung saja follow baik Instagram, YouTube, TikTok, website maupun langsung klik Linktree-nya. Di Jakarta ada saya dan juga Jessica, untuk di Bandung ada Clarissa dan juga Reska. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe ke channel kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Ciao.